Selamat berjumpa kembali di obrolan pembawa rezeki Tag 4 episode 22. episode 22. Entah kenapa kita lagi mengalami ini ya, kendala teknis. Iya. Ya semoga ini adalah pertanda kalau kendala teknis bisa kita lalui. Gue selalu punya pemikiran Apa itu? harus susah dulu kalau mau bagus, Benar, siapa tahu ya kan, karena kendala teknis ini. harus sedih dulu kalau mau senang. Wah benar, seperti cincin Raja Salomo, Dramatis banget sih. this shall pass. Ini Tuh. ini cara lo buat bilang ini akan jadi episode terbaik ya. Mudah-mudahan. Wih. Siapa tahu Siapa tahu kita jadi tiba-tiba viewernya langsung ratusan ribu. Gitu. So mau bahas apa kali ini? Jadi kali ini udah ada bintang tamu yang barusan tadi ngomong ya, si Bapak Thomas ini. Oh, iya, kita berhasil nih. Kita berhasil mengundang dia dan dia kelihatannya udah 4 tag, dia makin bingung ini mesti gimana ini menghadapinya. Nggak apa-apa. Kali ini sebagai sebuah pertanda bahwa emang harus mudah-mudahan 4 tag ini mudah-mudahan memberikan hasil yang terbaik. Benar. Ya, tapi Kak Yos siap-siap aja buat mengedit banyak kata-kata kotor. Karena udah 4 take. Jangan begitulah Thomas. Kasihan Kayo. Jadi ya seperti dijanjikan, Thomas ini akan ngomongin soal solo camping. Ya, solo camping. Haruskah? Ya. Kita sih berharapnya seperti itu. Oh ya, Dan sebelum ngomongin ini gua mau berterima kasih Oh iya buat benar. semua para wota di luar sana yang sudah mendengarkan dan melihat Fanny, I love you. podcast kami episode 11. Dan Benar. mudah-mudahan episode selanjutnya juga ya. Bisa mencapai 270-an view. Ini Yang biasanya View kita terbanyak. cuma paling 11, 2 digit. 20 lah, 40. 2 digit lah ya. 2 Iya, digit. Kita rata-rata belum pernah tuh. nembus 3 digit nih. Nggak pernah. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kita bisa menembus 2 digit jadi 3 digit nih. Siapa tahu. Mudah-mudahan ya habis kan. ini 4 digit, 5 Benar. digit dan seterusnya. Amin. Wota support wota gitu ya kayak sih. Kalau sekarang berarti solo camper support solo camper. Camper aja nggak apa-apa, nggak usah terlalu. Camper aja. Nggak usah pakai solonya. Kita akan bahas solo juga, tapi campernya aja. Jadi kita mau mengulang joke garing. Keempat kalinya. Kalau kita camping ke Solo tapi bareng-bareng, apakah itu disebut solo camping? Sebelum Thomas memberikan jawaban tentang apa itu solo camping gitu ya, ini dulu ya mesti dijawab sama Thomas ya. Benar. Nggak mau jawab lagi. Nggak mau. Masa gue harus bilang lagi, nyebutnya jangan solo camping, Surakarta camping aja. Jangan lupa subscribe ke channel gue juga. Thomas ini Gue mulai bikin checklist dulu deh, siapa tahu. Tadi terima kasih untuk. Jadi Thomas selain dia itu yang kita di episode sebelumnya, Thomas itu kan kita interview dia sebagai seorang ilustrator untuk komik gitu kan. Nah, dia juga selain berprofesi seperti itu gitu ya, profesi itu dia juga seorang YouTuber tentang camping. Ada channelnya. Nanti channelnya kita tulis juga di deskripsi. Apa namanya channelnya, Mas? Boleh. Nama channelnya sama nama gue, Thomas Suryakto, SOEJAKTO. Thomasnya nggak pakai H ya. Jadi hot, Mas. Jadi Thomas. Bukan Thomas, tapi Thomas. Gak pakai H, Thomas. Iya benar, kalau pakai jadi emas. Ya iyalah.
Jadi kita lebih banyak joke-nya nih kali ini. Sangat putus asa mencari celah buat apa namanya? Biar take 4 ini masih fresh bisa gitu. hidup. Masih fresh gitu. Jadi Mas, sebenarnya apa sih yang membuat lu pertama kali Not again. tertarik sama camping? Gitu. Oh iya. Apa? Jangan sedih. Kita sudah tahu jawabannya, tapi biar saja si Thomas yang ngomong ya. Ya. Tunggu ya. Jadi. So, gue itu sebenarnya selama yang bisa gue ingat seumur hidup gue itu, gue sudah sangat nyaman beraktivitas di luar ruangan, kotor-kotoran gitu, apa namanya, bertualang lah gitu. Tapi kalau camping, gue baru ketemu camping beneran itu waktu zaman kuliah. Itu di akhir tahun 90-an, awal 2000. 97. Gue angkatan 97, ya sudah tua. Sudah 97. sebentar lagi umur gue 50 tahun. Ya, umur itu bukan masalah, Mas. Gue nggak bilang itu masalah, gue cuma menjelaskan fakta. Oh, oke. Kan Iya. udah terang. So setiap di waktu kuliah itu setiap tahun fakultas itu punya tradisi mengadakan bakti sosial yang intinya itu mengajak angkatan baru untuk bersosialisasi dengan senior-seniornya lewat acara camping. Nah, Gitu. oke. Kita menyamarkannya sebagai bakti sosial biar kita dapat budget dari fakultas. biar dapat budget jalan-jalan dari fakultas. Tapi kan emang ada kan bakti sosialnya kan? Memang ada. Iya, ngecat warung tanpa sepersetujuan pemilik warung. Warung-warung di lokasi camping kita cat tanpa sepersetujuan mereka. Tapi ngajar juga, kalau nggak salah pernah ada yang ngajar juga deh, Mas. Seingat gue. Iya. Nah, Thomas sama gue seperti yang mungkin udah disebutin di episode sebelumnya, satu alma mater, satu fakultas, gue juniornya Thomas. Tahun 2018 gue angkatannya. Percaya. Kok diskon 20 tahun sih? 10 tahun, Thomas. 20 lah di angkatan 98. 2018. Iya. Gimana sih? Bener. Maaf. Kuliahnya bukan kuliah matematika semuanya. Ya, so anyway, itu tapi itu pengalaman camping zaman kuliah itu cuma setahun sekali, tapi selalu membekas di gue secara positif gitu. Tapi gue nggak pernah camping sampai setelah kuliah tuh nggak pernah camping lagi sampai tahun berapa tadi? Tahun 2017-an ya. Tahun 2017-an. Gua angkatan 2005 sih. Percaya. Oh, berarti terakhir 2000 berapa? 2003. Enggak. Camping-campingan. Gue terakhir camping kayak ikut baksos itu. ikut baksos kayaknya 2001 deh. 2001. 2002 ya. Oh, berarti lumayan lama tuh ya vakumnya ya. Dari Lumayan itu lama. sampai ke 2017 sekitar 15 tahun tuh lo vakum. Tidak ada kegiatan yang membuat lo untuk pengen camping gitu ya. Oke. Nah, terus apa yang akhirnya men-trigger lo lagi untuk camping? So, sekitar tahun 2017 itu gue ada temen orang Australia, dia itu ngajak kita camping yuk rame-rame gitu di Indonesia, sekitaran Indonesia, entah di mana gitulah. Dia ngajak camping. Itu di situ gue kepikiran tuh, oh iya dulu kan kuliah gue enjoy banget gitu. Enjoy banget camping. Kenapa gue selama ini
berapa tadi 15 tahun. Kenapa 15 tahun terakhir ini gue nggak kepikiran gitu buat pergi camping. Padahal kesempatannya banyak dan gue mau gitu loh. Ya udah, jadi buat mempersiapkan itu gue belajar lah gitu, mulai belajar camping, karena walaupun gue enjoy, gue nggak tahu apa-apa sama sekali tentang camping. Gue belajar mainly dari YouTube sih, dari channel-channel YouTube gitu. Terus gue mulai tapi ini terus dibatalin. Jadi rencana gue bersama teman gue itu batal gitu kan. Tapi udah keburu apa tadi take 3 lu bilang Berinvestasi, udah terinvestasi udah bertekad gitu. bertekad dan Nah. berinvestasi secara mental dan secara finansial. Dan secara finansial gue sekaligus tuh gue ingetnya gue sekaligus ngumpulin alat-alat camping, alat-alat buat pergi camping, mulai dari carrier, tenda, sleeping bag, segala macam deh gitu. Terus udah akhirnya pertama kali gue pergi sama ponakan gue ngajak ponakan gue belum gue pengen sendirian sebenarnya, udah pengen sendirian, tapi gue tuh tipe yang nggak suka repot secara logistik, kayak beli tiket, nyari jadwal kereta segala macam gitu, gue sebenarnya malas gitu. Itu semua urusan ponakan gue. Jadi gue maunya cuman ini nih duit, terus gue maunya tinggal duduk gitu kan. Tapi kalau tempat campingnya gue yang milih waktu itu. Kita perginya ke namanya Pondok Halimun di Sukabumi. Itu berantakan karena masih belum pengalaman kan. Pertama kali ini ya. Jadi lu nonton semua channel YouTube itu yang tutorial gitu, terus lu nyoba kerjain sendiri, itu butuh penyesuaian. Jadi tidak semudah itu ya ternyata. Tidak semudah itu. Tapi lu sempat latihan dulu nggak sebelum? Nggak sempat. Langsung sak. Gitu. Langsung. Iya, langsung. Kayak masang tenda segala nggak latihan dulu itu? Kalau tenda kan semua orang beda-beda tendanya. Kalau itu kebetulan gue beli tendanya yang Dilempar jadi? Enggak. Itu dulu ada. Iya kan? Dulu terakhir yang pengalaman gue itu lu skip tuh tadi, pengalaman jadi tim advance buat camping Baksos itu dulu ada temen yang punya kayak gitu, tenda lempar, bentuknya lingkaran gitu, namanya Ecitara. Halo kakak Ecitara. Ecitara. Nanti gue nanti gue link di grup biar dia nonton juga. Karena dia di mention biar dia like juga. Ya dulu Ecitara. Dulu kayak Ecitara punya tuh tenda lempar, tapi gue nggak mau itu. Gue maunya yang gue belinya tuh tenda yang ringan. Tendanya tuh ringan dan minimalis gitu. Bisa itu yang tenda model segitiga satu orang buat bener-bener seorang tidur gitu atau gimana? Enggak, tendanya tuh lebih kayak keranda bentuknya, keranda pemakaman gitu. Oke. Berarti pendek dong? Rendah, lu cuma bisa duduk doang di dalam. Oh, gitu. Masih bisa duduk tapi masih ya? bisa duduk. Okay. Tapi mainly memang kalau lu pergi camping itu lu nggak actually menghabiskan banyak waktu di dalam tenda gitu. Yeah. Jadi kalau gue pribadi, gue nggak perlu tenda yang fancy banget gitu. Kalau digulung dia segede gini, segede teh botol. Itu tenda minimalis yang gue pilih tuh kayak gitu. Itu nggak ada polnya. Tolong nanti di tag buat ini brandnya ya, siapa tahu mau sponsorin kita. Ya bisa, tapi iya. Ya. Polnya juga segitu kecil atau gimana? Apa? Polnya tiang. Tiangnya panjang sih. Tiangnya bisa lepas-lepasin gitu. Lepas-lepasin bisa. Dia kelepas yang modelnya benar-benar kelepas semua atau yang masih ada thread kayak
masih ada thread, masih ada Oke, berarti talinya. masih ada tali di dalamnya ya, jadi kayak dipatah-patah. Masih. Hmm. Dia konsep tendanya emang apa minimalis tapi gampang dibangun Nah. gitu. Gampang dibangun, gampang dibongkar. Oke. Tuh gue belinya second tuh. Oh, nice. Berapa itu dulu kalau masih Nah. ingat? Tunggu ya, gue Ingat nggak waktu Consina itu mereknya Consina. Consina tuh merek lokal by the way. Tag juga ya. Siapa tahu mau sponsorin kita. Iya, Consina tuh brand lokal by the way. Consina lupa gue namanya, tapi tendanya ya itu bentuknya kayak keranda orang gitu. Ini kayaknya dia nggak suka nih. Warnanya kuning. Warnanya kuning. Sebenarnya di tagnya muat untuk 2 orang gitu. Tapi kalau lu mau nyaman, lu mestinya sendirian. Waktu itu gue berdua sama ponakan gue, kita merana. Berarti itu sebenarnya bukan solo camping pertama lo dong? Bukan. Tapi selama dalam tanda kutip selama karir camping gue, itu gue pakai tenda itu. Oh, oke. Nah, ini buat Kak Yos cut dulu, aman? Aman. Udah. Nggak pakai cut ini. So malam pertama kali camping itu kita merananya karena informasi tentang transportasi itu kita miss, kita skip gitu. Ada lobang-lobang di dalam data yang kita kumpulin deh. Jadi kita banyak jalan. Untuk sampai ke lokasi itu kita perlu banyak jalan lagi, Sebenarnya harusnya nggak kayak gitu, atau memang sudah pasti kayak gitu. So waktu sama ponakan gue itu kita pergi kan mau ke Sukabumi ya. Kita itu pertama pergi ke Bogor, naik KRL sampai ke stasiun Bogor, kita naik Grab ke stasiun apa gitu, terus naik yang buat ke Sukabuminya. Naik yang ke Sukabuminya itu naik yang angkot-angkot itu loh. Oke. Nah, itu juga lucu tuh. Jadi kita yang duduknya dengkulnya ketemu sandaran depan, terus carrier kita di belakang. Itu carrier gue kan pertama kali tuh. Carrier gue baru tuh. Di belakang itu ditaruh di belakang, pintu bagasinya tuh nggak bisa nutup. Jadi diikat kan. Jadi selama jalan dia gencet ranselnya. Begitu kita sampai tujuan, ransel gua tutup depan ransel gua udah bolong. Karena kegesek. Sepanjang jalan tuh kegesek. Oh, oke. Itu satu tuh. Udah gitu kita belum nyampe di lokasi, jauh banget. Kita turunnya tuh di pinggiran Sukabumi. Cuma ada jalan sawah kanan kiri gitu. Jadi kita terus harus jalan kaki jauh banget buat nyampe ke kalau lu emang suka camping dan lu familiar sama lokasi camping di Sukabumi, lu pasti tahu yang namanya Jogja. Jogja Department Store. Itu tuh kayak terminal bayangan. Istilahnya kan. Jadi semua banyak angkot lewat situ deh. Angkot buat ke lokasi camping juga lewat situ. Nah, kita dapat informasi kalau kita mau camping, ya udah kita harus ke Jogja itu. Kita jalan kaki ke situ. Jauh banget. Anjrot jauh banget. Oh ya? Berapa? Bisa nyampe 5 kilo atau gimana? Bisa. Oh iya? Bisa. Waduh. Bisa jauh banget. Bawa carrier lagi kan? Iya. Oh iya, itu juga pengalaman pertama bawa carrier. Gue nggak ngitung berapa, tapi gue sempat kayaknya di stasiun Sukabumi deh, di camping-camping selanjutnya gitu, gue taruh timbangan gitu. Rata-rata gue tiap camping itu bawanya 13 sampai 15 kilo. Dan pertama kali gue pakai jalan kelayangan gue. Ya berarti harusnya kan sebenarnya latihan fisik perlu juga nih sebelum camping. Perlu. Tapi gue rasa sih kalau jangan jadi hambatan sih, gue rasa.
kayak kalau gue waktu itu ngakalinnya ya udah jalannya pelan-pelan aja. Kalau perlu istirahat aja. Gue kayak gitu. Gue waktu itu sering banget sih istirahat sama ponakan gue. Kalau ponakan gue kan ya karena masih muda, dia ya diledek-ledekin mulu gue sepanjang jalan. So anyway, udah nih akhirnya dari Jogja Department Store kita naik angkot. Sopirnya kebetulan tahu gitu tempatnya, kita belajar jadinya dari dia kalau mau ke situ, kalau mau ke lokasi camping gimana, apa harus Naik apa aja? naik apa saja, tinggal naik itu sebenarnya gitu. Tapi buat temen-temen yang pengen ke Pondok Halimun naik angkot di Sukabumi itu lo mesti ke Jogja Department Store yang dekat dari stasiun kereta api. Naik angkot yang bisa nganter lu ke tempat yang namanya Selabintana Wetan. Gitu kan. Lu turun di situ, udah lu tinggal jalan naik nembus kebun teh. Wow. Tanpa harus 5 kilo. Tanpa harus 5 kilo. Enggak, tapi jalannya masih jauh. Dari situ ke lokasi camping masih jauh. Berarti, sekitar 1 jam lagi. Dan itu jalannya naik terus. Gitu. Ya berarti sebenarnya perlu latihan fisik sih kalau menurut gue ya. Soalnya bawa mobil. Gampang, nggak sesusah yang lu kira. Oh ya? Terus itu karena kita banyak error kan, jadi kita nyampe Selabintana Wetan tuh udah sore banget, udah kayak jam 4:30 gitu. Kita berangkatnya ke jam 9 pagi gitu. Itu udah 4:30 sore gitu. Sampai lokasi itu tuh udah gelap dan gerimis. Mesti bikin tenda. Mesti bikin tenda. Tapi intinya tantangan terbesar kita malam itu adalah nyalain api. Padahal gue udah belajar tuh. Tapi ternyata di prakteknya susah. Emang lu bawa batu api atau apa ini? Tetap bawa korek kan? Bawa tapi tetap susah korek juga. Tetap susah karena lembab ya? Bukan karena gua nggak inget sama apa yang gua pelajarin. Nggak lembab juga. Kayu kan disediain. Oh gitu. Kayu tinggal beli. Udah itu kan disimpan sama mereka, jadi pasti kering gitu. Gue cuman waktu itu kayak meremehkan prosedur gitu, meremehkan metode. Gue ngerasanya sampai sini aja udah bisa kali, udah bisa mulai gitu. Nggak nyala nggak nyala juga, tapi akhirnya nyala. Udah, terus campingnya berlangsung lancar lah gitu, menyenangkan lah camping itu. Terus tapi itu dengan melakukan itu pun lo belajar gitu kan. Terus gue kalau pertama kali solo camping itu gue di tempat yang sama di situ juga. Nah itu satunya lagi karena gue males gitu ya ngurus logistik itu. Gue tuh pengennya pergi camping itu harus bisa dicapai dengan angkutan umum gitu kan. Nggak karena gue nggak punya kendaraan pribadi yang bisa nyampe sejauh itu gitu. Gue pengennya, nah jadi itu satu-satunya tempat yang gue tahu tuh. Jadi ya udah gue ke situ aja gitu. Tapi terus itu gue udah pengalaman lah gitu. Jadi sangat menikmati gitu. Setelah lo melakukan, gue potong dulu. Setelah itu camping kedua, gue balik lagi ke situ juga sama teman kita juga, Edmond namanya. Edmond. Ya. Nanti tolong kita share juga biar dia dengerin, siapa tahu dia nge-like juga. Itu. Tapi nggak solo camping dong berarti? Belum. Tapi yang pas solo camping gue ke situ lagi. Oh, ke situ juga untuk solo camping? Ke situ juga karena tempatnya enak, Bu. Tempatnya enak banget, Bu. Berarti itu mungkin
bisa disebut sebagai spot favorit lu buat camping? Ya, bisa lah. Itu tempat kita camping dulu by the way. Cipelang. Oh, Cipelang. Oke. Iya, tapi mereka ternyata namanya Pondok Kalimun, Jo. Oh, oke. Bukan Cipelang. Ya. Nah ini gua mau nanya itu, kalau malam-malam gangguan hewan-hewan gimana itu? Ada nggak? Nggak ada. Mereka satu gini, hewan-hewan itu sebenarnya sangat menghindari kita, gitu. Terus udah gitu, yang kedua tergantung lo ada di mana. Kalau di Pondok Kalimun itu, di Sukabumi itu nggak ada hewan-hewan yang berbahaya gitu tuh, nggak ada. Ular gitu-gitu nggak ada juga? Menghindari. Oh gitu. Mereka akan menghindari kita. Oh. Yang biasanya datang malam-malam itu justru orang yang nggak lu sangka-sangka. Karena pas gue malam pertama solo camping itu, gue mendengar suara-suara di luar gitu, bapak-bapak ngobrol gitu. Terus gue keluar kan, salah satunya adalah Miing. Lagi Tidak disangka-sangka. Bapak-bapak ternyata mie. ternyata selebritis. Ternyata dia lagi ini. Itu tempat gua camping itu namanya Jeep Camp. Setahu gue Miing itu emang hobinya kayak gitu kan. Hobinya adalah mobil-mobil jadul gitu deh. Iya, ternyata dia lagi ini emang kenal kayaknya sama pengurusnya gitu, terus mau mengadakan event atau apalah gitu. Dia numpang lewat doang, nggak ngobrol. Gue cuma anjing Miing. Tapi yang pas itu yang ada di tempat camping itu lu doang apa ada beberapa orang lain juga? Gue doang. Oh gitu. Jadi salah satu trik gue itu adalah selalu pergi camping di hari kerja. Nah, itu buat teman-teman yang pengen ngerasain solo camping, itu salah satu tips yang benar-benar solo. nggak necessarily harus solo camping. Kalau lu pengen camping tapi suasananya tenang gitu, damai, menyenangkan gitu, hari kerja aja gitu. Dan jangan khawatir kalau misalkan lu nggak mau. Ya ini tergantung lokasi juga sih. Tapi kalau kayak di Pondok Kalimun, jangan khawatir lu kayak air gitu-gitu. Susah air, susah makan, jangan khawatir karena di parkiran itu warungnya 24 jam. Wah, dan ada banyak itu gua suka. Nah, tapi gua nggak pernah ke warung. Gua nggak pernah ke warung. Jadi kalau buat solo camping gue kasih perhatian ekstra di persiapan gitu. Gue bikin daftar gitu. Hari ini makan pagi, siang, malam apa? Gitu. Dan biasanya urutannya kalau camping 3 hari 2 malam biasanya urutannya yang gampang basi itu hari pertama, gitu kan? Kayak beli sosis tuh yang di Indomaret, yang di kulkas gitu-gitu, itu hari itu juga harus sudah dimasak gitu. Terus besoknya misalnya kentang. Hari terakhir yang paling awet gitu. Yang paling awet apa yang bisa lo bawa? Indomie. Indomie. Tolong di-pack, ini penting brandnya. Tapi terus makin lama makin longgar peraturan gue. Hari terakhir gue ke warung. Hari terakhir gue sebelum pulang biasanya. Sebelum pulang gue ke warung. Jadi berasa kayak ini, camping pramuka. Iya. So gue biasanya itu camping 3 hari 2 malam itu 1 hari buat datang, 1 hari buat pulang. Di tengah-tengahnya gue punya 24 jam penuh buat ngapain aja gitu. Tapi selama ini udah berapa tempat camping yang lu kunjungi? Baru dikit. Karir camping gue ini berhenti di tahun 2019. Ya. 2 tahun, selama 2 tahun lebih itu lo Berapa tempat tuh? Selama 2 tahun lebih itu gue ingetnya gue camping tuh cuma sedikit sebenarnya, cuma 8 kali. Gue ke 1 Gak usah diingat-ingat, pokoknya 5 sekitar 5 tempat. 5 tempat. Cidahu,
Cidahu. Lu berarti pernah ke Cidahu nggak? tempat ini ya, Oke. tempat baksos dulu waktu Iya, kuliah ya. Cidahu itu sama Asa, sama temen gue dan keluarganya. Oh. Jadi nggak solo camping. Oke. Kalau solo camping gue cuman kedua tempat. Di itu tadi Pondok Halimun sama di Curug Nangka di Bogor. Ya. Udah dua itu doang sih. Di antara 5 itu the best and the worst place. Mana? Oh, pertanyaan bagus. The best place itu Pondok Halimun. Karena sepi. Walaupun weekend. Kenapa sepi? Karena dia ternyata susah untuk dicapai. Oh. Untuk ke situ tuh agak susah, dan dia nggak sekomersial tempat-tempat yang lain gitu. Soalnya gue mau bilang kalau the best ya, gue tadinya mau bilang Papandayan tuh sudah sangat komersial, sudah sangat rapi, selalu banyak orang gitu. Jadi itu gue nggak terlalu serak, tapi di Papandayan Oke. dulu. Itu menurut pendapatnya Thomas ya. Kalau Yang menurut di bawah, paling bawah Curug Nangka sebenarnya. Karena apa itu? Karena dia juga dia dekat dari Bogor kan. Jadi dia karena mudah dijangkau, jadi banyak sekali yang ke sana gitu. iya, banyak yang ke sana. Udah gitu banyak monyet liar yang galak ya. Dia ngembat sampah gua waktu itu di depan gue. Dia yang kayak itu loh. Gua nggak tahu ntar gimana di YouTube lu menggambarkannya, tapi dia yang gini loh. Misalnya Kak Yos tuh gue ya gitu ya. Gue monyetnya gitu. Ini sampahnya. Monyetnya tuh begini. Langsung. Dia lewat. Pakai side bomb eye, ngeliatin lu ngambil apa lo? Ini gua mau ambil, lu mau apa? Ini daerah gua. Itu yang dilakuin ya. Bener-bener preman ternyata kelakuannya. Iya. Udah gitu Curug Nangka itu masih nggak terlalu tinggi kan lokasinya, jadi tetap masih anget-anget anyep gitu. Jadi siang-siang tuh nggak enak gitu. Gue nggak bilang tempatnya nggak enak ya, gue nggak bilang pengalaman campingnya nggak enak, cuman kalau dibandingin yang lain, dibandingin 4 lokasi yang lain, itu yang kurang. Menurut gue paling kurang gitu. Nah, sebelum kita tutup podcast kita nih, lo punya pesan nggak atau tips buat orang yang pengen mulai camping pertama kali? Oh, apa ya? Ini berdasarkan pengalaman lo aja lah. Berdasarkan pengalaman gue ya, jangan terlalu dipikirin sih. Oh, itu. Kalau misalnya lu nggak perlu memaksa diri lu sendiri buat gue mesti punya ini, gue mesti bisa ini, nggak perlu. Jadi kalau misalkan maksud gue gini, kalau lu ke lokasi camping, namanya sudah lokasi camping, dia pasti bisa nyediain apa yang lu butuhin. Oh gitu. Berarti bahkan ada kayak tenda gitu segala? Iya, ada. Bisa sewa tenda, sewa sleeping bag gitu ya berarti ya. Masalahnya, kalau masalah yang gue lihat cuma komunikasi sih. Kayak Pondok Halimun itu karena dia sangat lumayan terpencil, lu nggak bisa tuh telepon-teleponan, dan dia nggak punya cukup marketing skill gitu buat punya internet presence gitu. Jadi lu nggak kayak Miing gitu, lu mesti datang ke situ gitu kalau mau ini. Ini mungkin coba kita cek nanti, siapa tahu mungkin sekarang udah ada ya. Ya, soalnya udah lama banget gitu nggak ini. Ini udah mulai era digital biasanya. Iya, sama sekarang orang udah mulai peduli sama safety kali ya. Betul. Bahkan banyak tempat yang udah memakai CCTV kan sekarang. Oke, kalau gitu. Terima Kayaknya kasih. sih masih panjang nih sebenarnya kalau mau dikorek-korek gitu. Coba kita lihat nih, Thomas mau banyak. Gue sama sekali nggak puas gue. Berarti kita nanti kita bikin episode lanjutan nih kayaknya. Benar. Tapi jangan lupa kalau misalnya mau dengerin ceritanya Thomas lanjutannya kayak gimana,
buat yang solo campingnya dia kayak gimana, apakah ada cerita-cerita menarik selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman subscribe channel kita. Gua Terus bisa- itu nyalain bell. Dan kalau misalkan kalian tertarik gitu ya, mau lihat gua camping lagi, mungkin kalian mau berbaik hati transfer gitu untuk Coba iya. sertakan link Saweria atau OnlyFans kali. Jadi akun PayPal gue adalah Nanti habis ini teman-teman bisa lihat di channelnya Thomas. Mungkin nanti ditaruh di sana akun PayPal-nya Thomas kalau buat mau nyumbang. kayak gue Oh, punya aja gitu. Tolong ini kamu Ya, camping lagi toh Mm-mm. nih kita sumbang gitu ya. Nanti ada di sana mudah-mudahan. Saweria lah paling nggak Saweria Iya. gitu kayak biar kayak Iya, zaman sekarang. karena kita belum bahas fakta bahwa salah satu objektif gue camping dulu itu adalah Titik. enggak untuk channel YouTube gitu loh. Hmm. Kita belum bahas bagian itu. Bener. Nah, kita kayaknya mesti ada part-part lain juga ini. Oke. Jangan lupa ya teman-teman buat like, subscribe, share channel Iya. kita. Iya, like kita ya. Kita Jangan butuh lupa. validasi. Jangan lupa juga like channelnya Thomas, subscribe iya, channelnya ha-ha. Thomas. Like dan subscribe channel Siapa tahu- gue lebih butuh validasi. Nah, siapa tahu tiba-tiba Thomas punya channel legit, akhirnya dia bisa dimonetize dan akhirnya dia bisa camping lagi dan bikin video Amin. lagi. Ya, Amin. gue adalah Amin. orang yang sangat insecure. Amin. Validasikan aku. Amin. Ya sudah, jangan lama-lama ya Thomas. Sudah ini mau sign out nih ya. Oke, itu kita sign out. Terima kasih semuanya. Terima Semoga kasih. semuanya yang mendengarkan bisa terinspirasi, dapat rezeki gitu ya. Jadinya karena tenang, karena happy, dapat rezeki yang bagus buat kita semua. Amin. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Deh. Cheers.